Jauhi buruk sangka. Ya. Jauhi buruk sangka kepada saudara kita dalam urusan dunia, agama, apapun. Sudah, berbaik sangka saja. Walaupun nanti akan kita jelaskan sedikit. Jauhi buruk sangka. Hukum asal kita kepada sesama muslim, mukmin, apalagi ahlus sunnah, apalagi teman ngaji kita, ya, walaupun mungkin terkadang berbeda pendapat atau berbeda perusahaan atau berbeda yayasan, masya Allah saudaraku, kita berbaik sangka. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian banyak bersifat buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian buruk sangka dosa, tapi sebagiannya ini banyak. Karena katsiran kata Allah. Lalu kata Nabi dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, iyyakum wadh-dhann, awas jangan suka buruk sangka tanpa bukti, masih katanya, enggak diklarifikasi, tidak dicek and recheck, tidak ditabayun, langsung aja ngompori lagi. Lah, berbaik sangka dengan saudara kita. Ya. Teman kita ditelepon gak ngangkat-ngangkat. Apa kata antum? Wah, sombong dia sekarang. Ya, mentang-mentang sudah mungkin saudara kita lagi tidur. Teman kita lewat, dia tidak salam. Baik sangka. Mungkin dia lagi sakit gigi. Kasih udzur. Ya, gitu. Maka ikhwah kata Nabi, iyyakum wadh-dhann, awas kalian jaga suka bermudah-mudah berprasangka buruk. Fa inna dhann akdzabul hadis. Dhann itu adalah perkataan yang dusta, dan itu adalah pundi-pundi awal perpecahan. Dhann. Ada orang buka yayasan baru, dhann, dia memang begitu. Ya, buka dakwah baru, buka ini baru, buka perusahaan baru, syekh, saudara kita. Ya, tanpa bukti. Walaupun tentunya kata Allah tadi, ya, inna ba'dadh-dhanni ismun, berarti ada sebagian don yang boleh. Ya, di antara don itu kata ulama, ada don yang boleh, ada don yang dianjurkan, ada don yang harus. Yang mana nih Ustaz? Yang don yang boleh. Yang boleh itu berburuk sangka dengan orang kafir dan dengan orang-orang yang nampak kefasikannya jelas. Sudah memang dikenal dia begal, dia penjual narkoba, dikenal memang, dan dia pun terang-terangan. Itu perlu hati-hati. Boleh, ya, kalau dia menampakkan. Yang kedua, don yang perlu itu don kepada orang-orang yang memusuhi antum dalam agama dan dunia, sehingga dia disenyalir terus cari, ya, upaya berbuat makar ke kita. Maka perlu hati-hati, perlu don. Ya, sebagaimana ya orang Yahudi di sana, ya perlu don yang buruk. Atau misalkan ada mereka yang membenci kita karena agama, kita perlu hati-hati, karena memang dah nampak kebenciannya, baik dalam urusan agama atau dunia. Dia bisa kurang hati-hati, nikam dari belakang, perlu. Makanya CCTV juga perlu. Yang ketiga, don yang wajib dalam urusan syariat. Makanya contoh contoh dulu para ulama ahli hadis ngecek and recheck para perawi. Jangan-jangan perawinya suka ngibul nih. Ya, jangan-jangan perawi hadisnya suka bohong, dhaif. Kenapa? Menjaga agama ini wajib. Di sini kan sekarang munculnya, maaf, ya, tidak sedikit pemahaman yang keliru, terjerumus kepada kesyirikan, menyelisih sunnah. Gara-gara apa? Yang penting ada hadisnya. Lah, dicek dulu rawinya siapa. Jangan-jangan hadisnya palsu. Rawahud Dajjal bin Ifrit. Iya kan? Sebagaimana hadis yang Anda sebutkan kemarin. Ya, ada orang bikin hadis, ya, yaitu idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur.
Kalau kalian lagi kesulitan, jangan kemana-mana, ke kuburan saja. Jadi antum lagi sulit, lagi banyak urusan, banyak perkara, gak usah kemana-mana, ke kuburan saja. Idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Rawahu Dajjal bin Ifrit. Hadis palsu. Nah, don yang kayak gini wajib. Baik, ma'asyiral muslimin, tapi secara umum bila tidak ada fakta, bila tidak ada bukti, dia pun masuk Allah dikenal sebagai seorang mukmin, dia sudah ngaji apalagi sunnah, sudah. Hukum asal kita baik saja. Berikan uzur sehingga hati kita tetap bersih. Masya Allah.